Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, kasihannya. Apa yang dipikirkan pria ini? Dia sepertinya pernah mendengar seseorang berkata bahwa ketika seseorang menderita pukulan mental yang hebat, alasannya mungkin runtuh. Sekarang seorang pemburu level A di depannya benar-benar mengatakan bahwa dia akan memburu bos level C. Bukankah ini gila? Liu Chenhao bertanya lagi dengan ngeri. Kakak, apakah kamu serius? Cheng Jinwu menggaruk kepalanya dan bertanya balik. Bagaimana kalau kamu pergi? Tanpa menunggu jawaban Liu Chenhao, Cheng Xiaoyu berbalik. Tidak perlu mendengarkan jawabannya. Liu Chenhao berdiri dengan susah payah menggoyangkan kakinya. Sejak awal, dia tidak mengharapkan apapun dari Liu Chenhao. Dan untungnya anak itu tidak mengatakan dia akan datang untuk membantu. Karena itu hanya menghalangi saya. Seong Jinwoo berjalan menuju laba-laba perlahan. Saya tidak tahu apakah laba-laba itu juga memperhatikan sisi ini, dan mulai menggerakkan 8 kakinya, berputar ke sisi ini. Datang. Ini mungkin pertama kalinya saya melihat makanan semacam ini, dan laba-laba tidak langsung menyerbu. Sebaliknya, ia menggerakkan 8 kakinya perlahan, semakin dekat sedikit demi sedikit. Ho! Monster besar ini perlahan menempati bidang penglihatannya, Cheng Jinwoo merasa sedikit terengah-engah. Detak jantungnya juga mulai berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Plop, plop. Seong Jinwoo mengendalikan napasnya yang kacau dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Dia perlu tenang. Dia teringat perasaan berdiri di ujung lantai 2 penjara bawah tanah di stasiun Hapjeong. Qian Fang Kasaka. Laba-laba raksasa di depannya tidak merasa sesak seperti Kasaka. Yang mengatakan, dia bisa melakukannya. Namun, dia tidak akan berada di sini, jika dia tahu sejak awal bahwa dia tidak bisa memburu monster itu. Gulululu. Kedua belah pihak sudah sangat dekat, dan bahkan wajahnya dapat tercermin dengan jelas di mata hitam laba-laba. Cheng Jinwoo menyipitkan matanya. Bab 21 Kegembiraan yang tak terduga. Cangkang laba-laba terlihat keras. Bisakah itu merusak dengan pedang pendek? Pedang pendek itu jauh lebih pendek dari pedang besi sebelumnya. Jika Anda ingin menyebabkan luka yang lebih dalam, Anda harus menggunakan lebih banyak kekuatan. Cheng Jinwoo memegang belati di punggung tangannya. Dia merasa lebih mudah menyebabkan kerusakan dengan cara ini. Kak! Laba-laba itu merangkak di depan Cheng Jinwoo, dan merentangkan kedua kaki depannya. Apa yang akan dilakukannya? Cheng Jinwoo sedikit bingung, tetapi saat berikutnya mata Cheng Jinwoo membelalak. Bang! Jika bukan karena reaksi naluriah tubuh, maka seharusnya ada lubang di dadanya sekarang. Kaki laba-laba menembus tanah di belakangnya, menggerakkan persendiannya dan mengangkat dirinya lagi. Puing-puing di tanah jatuh dari kakinya. Cheng Jinwoo melirik ke belakang. Sebuah lubang yang agak besar telah ditusukkan ke tanah. Ditusuk olehnya mungkin akan membunuhmu. Mata Cheng Jinwoo menjadi lebih dingin. Dia perlu fokus. Yang akan datang? Berdesir. Dia secara bertahap bisa melihat kaki laba-laba yang baru saja terbang seperti peluru. Kiri. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menghindari serangan kaki kiri laba-laba. Baik. Dia menyamping untuk menghindari serangan kaki kanan laba-laba, lalu maju selangkah. Baik. Dia menghindari kaki laba-laba yang menyerang kepalanya lagi, dan maju 2 langkah. Kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, 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 kiri, kiri. Bang! 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 Suara kaki laba-laba yang bergesekan dengan tanah terdengar tajam dan menusuk, membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Seong Jinwoo menghindari serangan laba-laba dengan sempurna dan secara bertahap memperpendek jarak dengan laba-laba. Liu Chenhao tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang dia lakukan? Liu Chenhao merasakan kulit kepalanya kesemutan hanya dengan melihat serangan ini dari kejauhan. Tapi Cheng Jinwoo mampu memperpendek jarak sambil menghindari serangan itu. Melihat gerakan Cheng Jinwoo yang bersih dan rapi, Liu Chenhao merinding di sekujur tubuhnya. Apakah dia benar-benar hanya pemburu erang?
Tidak, bagaimana mungkin? Jika dia berdiri di sana, dia mungkin sudah lama tertusuk saringan. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghindari serangan monster itu. Tapi Seong Jinwoo menghindari semua serangan itu dengan sempurna. Bahkan pemburu peringkat D tidak bisa melakukannya. Tetapi pemburu peringkat E melakukannya? Hanya ada satu penjelasan. Kacamata. Wajah Liu Chenhao menjadi gelap. Di antara para pemburu berbakat itu, ada sekelompok kecil yang bisa mengendalikan kekuatan sihir mereka sesuka hati. Mereka dapat dengan mudah memalsukan hasil tes nilai dan mendapatkan evaluasi nilai rendah. Para pemburu yang menyembunyikan sebagian dari kekuatannya untuk mendapatkan level yang lebih rendah disebut penipu. Dan sebagian besar penipu memiliki tujuan jahat yang tidak diketahui siapapun. Misalnya, seorang pembunuh yang memasuki ruang bawah tanah tingkat rendah dengan tujuan membunuh. Hanya mereka yang hadir yang tahu apa yang terjadi di penjara bawah tanah, jadi tidak ada tempat yang lebih baik untuk melakukan kejahatan selain penjara bawah tanah. Liu Chenhao menelan ludah dengan gugup. Dia tiba-tiba merasa bahwa Cheng Jinwoo lebih menakutkan daripada laba-laba itu. Mengapa saya datang ke sini? Liu Chenhao hendak menangis dengan penyesalan. Shua! 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 Laba-laba terus menyerang Cheng Jinwoo. Seong Jinwoo, yang menghindari semua serangan, sangat percaya diri. Jaraknya berangsur-angsur memendek, dan kepala laba-laba itu sudah berada dalam jangkauan serangannya sebelum dia menyadarinya. Mode serangan laba-laba ini tergolong sederhana, sehingga ia bisa mendekatinya dengan lebih mudah. Pertama adalah mata. Manfaatkan ketidaksiapannya dan serang poin vitalnya. Cheng Jinwoo akan menyerang matanya terlebih dahulu. Sekarang taruh belati di matanya. Tepat ketika Cheng Jinwoo hendak menyerang, dia tiba-tiba menemukan bahwa kecepatan serangan laba-laba telah melambat. Desir. Desir. Apakah karena mata saya telah beradaptasi dengan kecepatan? Bang. Bang. Tidak, tidak benar. Apa yang dilihat mata boleh saja salah, tetapi pendengaran tidak akan pernah menyesatkannya. Suara kaki laba-laba yang menusuk tanah memang terdengar lebih lambat dari sebelumnya. Cheng Jinwoo masih sangat percaya diri di telinganya. Cheng Jinwoo merasa ada yang tidak beres. Perhatikan lebih dekat, mulut laba-laba itu sedikit bergetar. Apa yang sedang membuka mulutnya saat ini? Cheng Jinwoo awalnya ingin memberikan binatang ajaib ini 3 meter di atas tanah pukulan fatal ke kepala, tetapi selalu ada firasat buruk. Jadi Cheng Jinwoo buru-buru mengubah arah dan terbang ke samping. Saat ini. Desir. Laba-laba memuntahkan genangan lendir keruh. Cheng Jinwoo berguling-guling di tanah dan berdiri untuk melihat bahwa tempat dia berdiri tadi sekarang adalah sepotong tanah yang hangus, dan asap mengepul dari tanah yang gelap gulita. Zizi. Batu-batu di tanah juga meleleh. Cheng Jinwoo menelan ketakutan. Jika aku benar-benar bergegas sekarang, maka yang dilebur sekarang bukanlah batu. Mungkin merasakan getaran Cheng Jinwoo, laba-laba itu dengan cepat mendekat. Gemerisik-gemerisik. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.